Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang salih dan salihah, alhamdulillah pada hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dengan pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan kita sekalian pada kesempatan ini dan seterusnya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini memasuki kepada pelajaran yang ke-6 dengan tema kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai kita. Anak-anakku sekalian yang saleh dan salihah, pada tema kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam, ada subtemanya. Subtemanya adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita awali dengan tentang mimpi daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu yang merupakan kakak-kakak daripada Nabi Yusuf. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal dunia, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Yakub, lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakaimu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian Nabi Yusuf pergi diajak oleh saudara-saudaranya bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala. Dia masih kecil." Namun, akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur, tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala.
Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Lalu kisah berikutnya, Nabi Yusuf diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu pun terkejut bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Yulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Lalu suatu ketika raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda Raja, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu, Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun ini akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Maka kisah berikutnya, Nabi Yusuf menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu, Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul darah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Dikisahkan berikutnya, Bunyamin datang ke istana. Ketika saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka
tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun, karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegah semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa." Berikutnya anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahannya. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Anak-anakku sekalian, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah, ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu,
melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Itulah anak-anakku sekalian kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya anak-anakku yang soleh dan solihah, dalam rubrik insya Allah aku bisa, silahkan ini yang nanti anak-anak kerjakan dan posting ya, yaitu berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Adapun uraian yang pertama, aku bersikap sombong. Silakan checklist selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Yang kedua, aku berbuat baik kepada orang tuaku. Ketiga, aku berkata dan berbuat jujur. Keempat, aku mencelakakan orang lain. Yang kelima, aku memaafkan orang lain jika berbuat salah kepadaku. Sekali lagi, silahkan di checklist. Isi selalu, atau di tempat sering, atau di kolom kadang-kadang, ataupun tidak pernah. Silahkan isi salah satu. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, kita memasuki kepada ayo berlatih. Dalam ayo berlatih ini ada 4 soal yang harus Ananda jawab. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ... Yang kedua, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat ... semuanya bersujud. Yang ketiga, ibu Nabi Yusuf alaihissalam meninggal ketika beliau berusia ... tahun. Dan yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam diberi ilmu berupa ... Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, silahkan diposting, diisi insya Allah aku bisa, dan juga ayo berlatih. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menauladani perilaku daripada Nabi Yusuf alaihissalam, orangnya sabar, jujur, yang sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.